Tolong renungi ayat ini. Ayat ini penting. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat urutan 18 ayat 110 bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid amman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah hai Muhammad kepada semua pengikutmu, kau memang nabi, pantas dihormatin, dijunjung, tapi ingat, katakanlah sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian yang hanya diwahyukan kepadaku bahwasanya tidak ada Tuhan kalian kecuali yang satu esa Allah. Barang siapa yang mengharap berjumpa dengan Tuhannya maka hendaklah dia mengerjakan amal soleh yang telah saya tuntunkan, gitu kan? Dan jangan ia mempersekutukan seorang pun dan beribadah kepada selain Tuhannya. Surah Fussilat urutan 41 ayat 6 juga berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiru wa wailun lil musyrikin. Katakanlah hai Muhammad kepada mereka bahwasanya aku hanyalah seorang manusia biasa seperti kalian. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kalian satu esa, maka tetaplah pada jalan yang lurus, hanya ikut dan tunduk kepada Allah dan mohon ampunlah kepadanya, dan kecelakaan besarlah bagi orang yang mempersekutukannya. Jadi kita di sini harus paham satu poin. Cinta pada Nabi SAW bukan justru dengan melanggar perintah beliau. Ini penting sekali. Para sahabat cinta pada Nabi SAW tapi dengan mengikuti perintah beliau. Seperti banyak orang yang malah mengungkapkan cintanya bukan seperti yang Nabi SAW inginkan. Mohon maaf, saya minta waktu 5 menit ke depan. Jangan tersinggung dengan apa yang saya sampaikan. Anggap ini adalah sharing, kan gitu. Ini kita sedang menyampaikan ilmu. Saya sudah sampaikan ini dalam banyak pengajian. Alhamdulillah bisa membuka wacana banyak orang gitu. Saya sedang menulis sebuah buku jemaah sekalian, judulnya Kiaiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kiai Anda siapa? Tujuan buku ini sebenarnya karena terlalu banyak orang di Indonesia, gitu kan, yang gelarnya kiai atau ustadz mau mengalahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mau menerapkan syariat sendiri. Dibuat perbuatan ibadah, diingatkan, tidak boleh saudaraku, Nabi kita, kiai kita Muhammad SAW tidak ajarkan, nggak apa-apa, kan baik. Loh, nabimu nggak kerjain, nggak apa-apa. Sama saja orangnya sudah mengatakan, maaf Rasulullah, saya lebih ngerti dari Anda. Kan sama saja, gitu kan? Tidak boleh akhi buat ini, Nabi tidak contohin. Ingat, semua muslim di Afrika, di Eropa, mau dia orang bule, mau dia orang Afrika, orang Arab, orang Asia, orang Melayu, sama saja. Selama syahadat, gurunya hanya satu. Siapa itu? Muhammad SAW. Maka harus Nabi SAW jadi patokan. Bukan kiai, bukan ustadz saya, gitu kan. Semua dai-dai seperti saya dan teman-teman lain hanya menyampaikan, penyambung lidahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sudah mengatakan, ini pendapat saya, ini pendapat guru saya, tinggalkan orang itu. Kecuali kalau dia mengatakan, qala Allah, qala Rasul. Ini baru bisa. Ingat, semua muslim jemaah sekalian, tidak ada batas negara, tidak ada batas suku, tidak ada batas keturunan, tidak ada batas harta, tidak ada batas jabatan. Mohon maaf saya sampaikan ini. Waktu salah satu TKW kita sempat dikisos di Saudi. Dipenggal lehernya kan. Ribut di Indonesia, di Jakarta. Itu saya yang jor-joran di MIK di Jakarta itu untuk membantai itu. Sampai akhirnya banyak, alhamdulillah jemaah saya itu cukup banyak hadir di pengajian, lalu akhirnya mereka faham gitu. Waktu lagi ribut-ributnya demo di depan kedutaan Saudi, dan yang paling banyak demo itu adalah orang-orang Nasrani tadinya. Terlibat di situ. Mengatakan Saudi zalim, Saudi begini, kena menebas lehernya orang. Dibahasakan tebas ya, padahal itu kisos kan, Allah yang suruh gitu. Lalu saya bilang, waktu di ceramah saya, kalau saya jadi keluarganya orang yang dibunuh itu, maka saya sujud syukur. Loh kok bisa Ustaz? Iya. Karena dia sudah selamat dari hisab hari kiamat. Dia telah diterapkan padanya hukum Allah. Semestinya kita sebagai orang muslim tidak boleh lagi mengatakan saya orang Indonesia, saya orang Saudi, saya orang Amerika, saya turunan Arab, saya turunan Indonesia. Itu nggak ada dalam Islam. Selesai. Siapa yang menghidupkan suasana pembatas antara negara, antara jabatan, keturunan, maka ini akan merusak Islam. Pernah satu kali sahabat-sahabat begini, bercanda, orang-orang muhajirin bilang, wahai orang-orang muhajirin, ayo kita kumpul sini yuk. Orang Ansar nggak boleh ikut ya. Bercanda di Madinah. Lalu orang-orang Ansar waktu dengar itu bercanda sambil senyum. Wahai orang-orang Ansar, ayo kumpul sini, muhajirin nggak boleh ikut. Sambil bercanda. Nabi SAW waktu keluar melihat mereka begitu, langsung Nabi SAW dengan wajah beliau memerah mengatakan, da'ha fa innaha mumtinah. Tinggalkan itu karena itu perusak yang fatal. Bahaya sekali, gitu kan? Kalau kita tahu bahwasanya tidak ada batas negara, mau orang muslim itu dihukum Allah di Saudi kah, di Amerika kah, nggak ada masalah, karena hukum Allah berlaku di seluruh dunia. Perintah Nabi SAW berlaku di seluruh dunia, gitu kan?
Kata kalau tiba waktu duhur di Afrika tetap sholat duhur, nggak mungkin sholat isya. Gitu kan? Rakaatnya tetap 4, tetap berjamaah. Fadilah saf pertama tetap berlaku, tetap tutup aurat, tetap wudu. Hukumnya sama. Maka ini harus difahami. Jangan sampai salah. Gitu kan? Baik. Dan mulai hari ini insya Allah kita menjadikan Nabi SAW suri tauladan kita. Hanya mengikuti apa yang beliau ajarkan dan meninggalkan semua apa yang beliau ya larang atau beliau tidak contohkan. Kalau benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.